Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 analisis data statistika. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai topik analisa persentase merokok anak di Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Pertama, ada Banera El Syahrim dengan NIM 126450101. Selanjutnya, ada Kornel Silayan dengan NIM 120450102. Kemudian, Lanang Al-Masyuri dengan NIM 120450109. Anung Nugroho dengan NIM 120450052. Junpito Salim dengan NIM 120450086. Dines Ariesti dengan NIM 120450096. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu identifikasi masalah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Konsumsi makanan dan pola hidup yang tidak sehat dapat berkontribusi terhadap kesakitan dan bahkan kematian. WHO menyebutkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu kontributor utama dan disability reduced life years dan mengakibatkan kematian kurang lebih 225.700 jiwa setiap tahun. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan meningkatkan mobilitas serta kematian prematur yang tinggi. Penyebab utama kematian berkait kebiasaan merokok adalah penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit saluran pernapasan. Lebih jauh lagi, studi di Indonesia menunjukkan beberapa dampak kesehatan dari provokasi, antara lain pertumbuhan berat badan anak yang lebih rendah dan peningkatan peluang leukemia pada balita. Data Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang merokok setiap hari dan ada pada kelompok umur produktif sebenarnya yang cukup tinggi. Lebih buruk lagi, data Riskesdas juga menunjukkan bahwa usia pertama kali merokok pada penduduk umur 10 tahun ke atas mayoritas terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun. Angkanya ada di 42,1%. Sementara pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 23,1%. Hal tersebut menunjukkan jika masih banyak penduduk Indonesia mulai merokok ketika di bangku SD atau SMP. Wibowo, Sofiana, Ayu, Justina, dan Keluarga 2019 dalam penelitiannya menyebutkan perilaku merokok remaja di Indonesia berhubungan dengan ketidakperhatian untuk terhadap perilaku mencegah merokok. Sementara itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa adanya kecenderungan remaja yang merokok berasal dari orang tua atau saudara yang merokok. Saya akan menjelaskan bagian studi literatur. Pada publikasi ini, menyajikan berbagai statistik dan juga indikator yang terkait dengan data anak merokok yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2019 hingga 2021. Dipublikasikan dalam 2 tahun sekali, menyajikan informasi mengenai beberapa indikator yang dapat memperkaya analisis beserta alasan serta insight-nya. Selanjutnya, berguna untuk memperkaya analisis, data disajikan dengan berbagai disagresi seperti menurut tipe daerah, tempat tinggal, jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan juga status ekonomi. Berbagai informasi tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data untuk berbagai kepentingan seperti perencanaan, monitoring, evaluasi, serta penelitian yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, selanjutnya saya Lanang Al-Masyuri dengan NIM 1204 hingga 1109 Prodi Sains Data dari KSP akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasilnya adalah teknik yang digunakan ini adalah melakukan analisis dengan data statistik deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan ataupun mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul dari pihak yang sudah terpercaya seperti BPS tanpa membuat generasi lagi dalam bentuk
disampaikan dalam bentuk persentase atau diagram yang sudah terverifikasi datanya, dan kemudian untuk lebih mudah untuk dicerna atau dipahami. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dua sampel berpasangan dengan deskriptif dan statistik untuk mengetahui hubungan dan perbandingan antar sampel. Jadi di sini data yang digunakan itu ada rokok berdasarkan kelamin, yaitu laki dan perempuan di tahun 2020 dan di tahun 2021. Lalu data yang kedua kita pakai itu rokok berdasarkan tempat, yaitu di perkotaan dan pedesaan di kurun waktu 2000 dan 2021. Ini dataset yang simple yang sudah jadi dari BPS. Lalu di sini kita olah dalam toolsnya menggunakan bahasa programan R. Yang pertama itu kita harus menginstal dan menjalankan beberapa library yang wajib digunakan seperti tidyverse, ggplot untuk menampilkan visualnya. Nah, di sini yang pertama kita membuat sebuah variabel data rokok desa yang isinya itu data rokok berdasarkan pedesaan. Ini. Nah, nanti maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi dia hanya bagian pedesaan aja di tahun 2020 dan 2021. Lalu kita visualisasikan menggunakan ggplot. Maka akan muncul visualisasi seperti ini. Nah, jadi ada persentasenya di tahun 2020 dari 2020 sampai 2021. Nah, berdasarkan visualisasi ini, data pedesaan, lalu kita buat untuk membandingkannya, kan ini masih pedesaan. Kita akan bandingkan lagi dengan data rokok kota yang berasal dari file CSV data rokok 1. Nah, kita sortir berdasarkan perkotaan. Nah, kalau ini masih mentahnya, lalu kita visualisasikan. Ini kan untuk pedesaan. Nah, jadi ini yang untuk perkotaannya. Nah, di sini hampir nggak beda jauh, hanya berbanding 3% aja. Jadi, menurut hasilnya, jadi di sini persentase penduduk itu berumur 5 tahun ke atas. Perokok di Indonesia kan ini untuk anak ya. Jadi anak itu data ini berdasarkan 5 tahun ke atas. Perokok di Indonesia itu lebih tinggi daripada laki-laki daripada penduduk ya. Dan lebih banyak di penduduk pedesaan. Terlihat tadi di atas 30 kan, dan sedangkan di kota itu hanya 20%. Nah, persentase perokok ini lebih tinggi daripada pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nah, desa di sini lebih tinggi daripada perkotaan. Sementara itu, penduduk 5 tahun ke atas merokok juga jauh lebih tinggi laki-lakinya daripada perempuannya. Kebiasaan rokok ini sekarang tuh dianggap sebagai perilaku yang normal oleh anak-anak, sebagai simbol kejantanan, makanya laki-laki itu paling banyak daripada perempuannya. Lalu selanjutnya itu berdasarkan tipe daerahnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke dataset yang kedua. Data rokok 2 di sini berasal dari rokok berdasarkan kelamin, CSV. Lalu kita read. Ini seperti ini datanya, laki-laki perempuan di tahun 2021. Ini masih mentahnya. Lalu kita kan ini masih digabung nih, masih antara laki-laki dan perempuan masih gabung. Nah, di sini kita pisahkan untuk kita buat visualisasinya berdasarkan laki-laki dan perempuan. Pertama data rokok laki-laki kita buat. Jadi kita buat vektor baru, variabel baru yang berdasarkan laki-laki. Kalau udah jadi kayak gini. Nah, jadi berdasarkan laki-laki di tahun 2021. Kalau kita visualisasiin, nah ini bisa dilihat di bagian sini, laki-laki di tahun 2020 dan 2021. Cuman beda dikit. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, sini berdasarkan cewek ya, untuk perempuan. Sini kita sortir berdasarkan perempuan, lalu kita view, kita lihat datanya.
Jadi seperti ini, perempuan di tahun 2020 tuh banyak, tapi di 2021 dia turun. Persentase orang yang cewek merokok itu turun. Nah ini grafiknya, visualisasi seperti ini menggunakan ggplot. Maaf lama. Nah, persentasenya lebih turun di bagian 2021-nya. Nah, berdasarkan dua visualisasi perempuan dan laki-laki, maka di sini dapat disimpulkan bahwa 20,9% anak umur 5-17 tahun itu merokok dalam sebulan terakhir. Lalu di sini laki-laki itu lebih banyak. Di domisili laki-laki, terus anak perempuan itu hanya 0,6%. Nah, perilaku merokok ini hampir tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Diperlukan kajian oleh Lembaga Perlindungan Anak terkait uang saku yang diberikan kepada anak guna menekan pembelian rokok di kalangan anak-anak. Pada dasarnya anak-anak akan diberi uang jajan. Kita sebagai orang tua dan kakak atau abang harus bisa menghitung dan memberikan uang saku kepada anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena jika tidak, maka kemungkinan besar bahwa anak itu akan terjerumus dan memperbelikan uangnya itu dengan barang-barang yang tidak bagus, misal rokok tadi. Kemudian kita juga sebagai orang tua bagi anak dan adik harus bisa menganalisis perilaku dia baik dalam sekolah maupun di rumah. Makanya kita sebagai orang tua dan guru harus bisa mengajari hal-hal yang baik, kemudian menambah wawasan anak tentang rokok, apa itu rokok, bahaya rokok, dan bagaimana rokok menyebabkan kematian. Kesimpulannya, fenomena merokok pada anak-anak di Indonesia yaitu merokok pada anak-anak maupun baik pria maupun wanita harus menjadi masalah yang serius, karena merokok ini memberikan dampak yang negatif bagi masa depan anak. Merokok juga dapat mengganggu masa pertumbuhan anak karena merokok itu menghalangi jalur asupan, karena nikotin itu pada dasarnya adalah membuat tubuh menjadi tenang seperti tidak ada masalah. Kemudian pemerintah juga perlu bertindak, baik pemerintah maupun keluarga maupun lingkungan. Contohnya adalah mengurangi iklan-iklan rokok, kemudian membatasi sponsorship rokok dan peningkatan tarif cukai dalam bidang tembakau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.